Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Rizal Rahmat dengan NIM 240512042114 dari kelas Teknik Informatika 2024G. Jadi di sini saya mau mempresentasikan tentang laporan tugas sains komputasi proyek 1 dengan materi Multiplate Linear Regression atau regresi linear berganda. Yang pertama ada daftar isi. Di bab 1 pendahuluan ada latar belakang pemilihan dataset. Kemudian bab 2 hasil dan pembahasan, ada penjelasan detail dataset, manualisasi metode MLR terhadap dataset, dan terakhir evaluasi performa. Kemudian bab 3 kesimpulan, berisi kesimpulan dan referensi. Baik, kita mulai bab 1 tentang pendahuluan, latar belakang pemilihan dataset. Dataset harga rumah di Surabaya saya pilih karena merepresentasikan salah satu permasalahan nyata yang sering dijumpai dalam bidang data science, yaitu prediksi harga properti. Permasalahan ini relevan secara ekonomi dan sosial karena harga rumah dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan jumlah kamar mandi. Melalui analisis regresi linear berganda, hubungan antara faktor-faktor tersebut dapat dipelajari secara kuantitatif untuk memprediksi harga rumah secara lebih akurat. Selain itu, dataset ini memiliki struktur yang sederhana namun informatif sehingga sangat cocok digunakan untuk latihan penerapan metode Multiplate Linear Regression (MLR) dengan jumlah variabel yang tidak terlalu banyak. Proses perhitungan manual seperti metode eliminasi Gauss dapat dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai langkah-langkah perhitungan confusion regresi dan interpretasi hasilnya. Pemilihan dataset ini juga didasari oleh alasan bahwa sektor properti merupakan salah satu bidang dengan nilai ekonomi tinggi, sehingga model prediksi dengan rumah yang akurat memiliki nilai praktis dan aplikatif. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana data dapat digunakan untuk mendukung pengambilan putusan, khususnya dalam menentukan harga jual rumah yang sesuai dengan kondisi pasar di Surabaya. Kemudian bab 2 hasil dan pembahasan. Penjelasan detail dataset. Dataset ini berisi informasi yang relevan dengan penentuan atau perkiraan harga rumah di area sekitar Surabaya. Biasanya dataset seperti ini digunakan dalam proyek machine learning atau regresi untuk memprediksi harga properti berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Dataset ini terdiri dari 50 kolom variabel dan 6 baris observasi yang mencakup detail spesifik dari 50 properti rumah yang dijual di Surabaya. Beberapa variabel dalam dataset ini memiliki dampak signifikan terhadap harga rumah. Yang pertama, luas meter persegi. Luas tanah meter persegi merupakan salah satu prediktor harga terkuat. Semakin besar luas tanah, semakin tinggi nilainya. Luas bangunan meter persegi menunjukkan ukuran fisik dan fungsionalitas rumah. Hubungan ini juga positif. Luas bangunan semakin besar, maka harga juga semakin tinggi. Fasilitas dan ukuran, jumlah kamar dan kamar mandi menentukan fungsionalitas dan kenyamanan rumah. Nilai properti cenderung naik seiring bertambahnya jumlah kamar. Dataset ini sangat ideal untuk berbagai proyek analisis dan pemodelan data. Pemodelan harga properti, regresi, membuat model, misalnya linear regression, random forest, neural network untuk memprediksi harga juta berdasarkan fitur-fitur lainnya. Analisis faktor kunci mengidentifikasi fitur mana, misalnya luas tanah, lokasi, atau jumlah kamar yang paling berpengaruh secara statistik terhadap fluktuasi harga rumah. Kemudian manualisasi metode MLR terhadap dataset. Diketahui dataset harga rumah Surabaya sebagai berikut: nomor, kemudian ada kecamatan, dari beberapa kecamatan yang ada di Surabaya, kamar tidur sebagai variabel independen X1, kemudian kamar mandi sebagai variabel independen X2, luas tanah sebagai variabel independen X3, luas bangunan sebagai variabel independen X4, dan harga sebagai variabel independen atau Y. Kemudian sebagai berikut datanya. Kemudian di sini kita akan menentukan model regresi linear berganda atau MLR untuk memprediksi harga Y berdasarkan variabel-variabel independen X1, X2, X3, dan X4. Jadi di sini kita akan mencari pengaruh dari jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas bangunan, dan luas tanah juga terhadap si harganya itu atau Y.
Jadi di situ kita pertama hitung semua jumlah sigma yang diperlukan. N sama dengan jumlah data keseluruhan atau 50 baris data. Kemudian untuk menemukan sigma X1, jumlahkan semua data pada kolom X1. Jadi mulai dari data X1 sampai data ke-50 kita jumlahkan semua dan hasilnya ada 131. Kemudian sama halnya dengan X1, kita juga melakukan hal tersebut di sigma X2, jumlahkan semua pada data kolom X2 mulai dari data 1 sampai 50 hasilnya 83. Kemudian di X3 juga sama, hasilnya 4492. Kemudian X4 juga sama, hasilnya adalah 4408. Dan sigma Y ini adalah jumlah seluruh data pada kolomnya. Jadi kita tambahkan dari data pertama sampai data yang ke-50 dan hasilnya adalah 32.457.000.000. Dengan begini kita akan mendapat data sebagai berikut. Sekarang kita akan mencari data kuadrat dari semua data. Jadi pertama X1 atau data variabel independen X1 kita kuadratkan, yaitu data pertamanya 3 kita kuadratkan menjadi 9, 8 pada semua kolom. Kemudian X2 juga sama, data pertamanya 2, kemudian kita kuadratkan menjadi 4, 8 pada semua kolom. Kemudian X3 juga data pertama 128 kita kuadratkan dan menjadi 16.384. Kemudian X4 kita kuadratkan 158 kita kuadratkan menjadi 24.964. Kemudian terakhir yaitu Y atau harga kita kuadratkan dari data pertama 607 juta kita kuadratkan menjadi 368.449. Kemudian didapatkan data seperti ini. Kemudian sekarang kita cari untuk perkalian XY. Jadi untuk data X1 kita kalikan saja dengan Y. Data pertamanya adalah 3, kita kalikan dengan 607 juta. Kemudian hasilnya adalah 1.821.000.000. Kemudian sama juga di X2 kita kalikan data pertama di X2 kita kalikan dengan data pertama harga yaitu 607 juta dan hasilnya adalah 1.214. Kemudian di X3 kita juga kita kalikan dengan Y, kemudian hasilnya sekian. Kemudian terakhir X4 kita kalikan juga dengan Y dan hasilnya adalah sekian. Kemudian inilah datasetnya. Setelah itu kita kemudian jumlahkan semua, yaitu X1, X2, X3 dan X4. Jadi kita kalikan semua data pertama di X1, X2, X3 dan X4. Dimana data pertama X1 3, X2 2, kemudian X3 128 dan X4 158. Kita kalikan semua dan hasilnya 121,344. Ini datasetnya. Kemudian kita cari untuk sigma XY, dimana sigma X1 kita kalikan dengan Y 131 dikalikan data pertama di Y atau harga pertama 607 juta dan hasilnya 79.517.000.000. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap sigma X2Y, sigma X3Y dan sigma X4Y dan kemudian kita dapatkan data sebagai berikut. Dan kemudian kita beralih ke sistem persamaan normal untuk 4 variabel X1 sampai X4 dan intercept A bentuknya seperti ini, dimana NA atau jumlah seluruh data A ditambah sigma X1, beta 1 ditambah sigma X2, beta 2 ditambah sigma X3, beta 3 dan ditambah sigma X4, beta 4, hasilnya adalah sigma Y. Kemudian untuk yang kedua di sini baris kedua sigma X1 A kemudian ditambah sigma X1 dikuadratkan dan beta 1 kemudian ditambah sigma X1 X2 kemudian ditambah sigma X1 X3 beta 3 sigma X1 sigma X4 beta 4 kemudian hasilnya sigma X1 Y. Sekarang kita masukkan ke persamaan pada soal kita yang kita sudah miliki, dimana jumlah data yaitu 50, A
ditambah 131 dari sigma X1 B1, kemudian 83 dari sigma X2 B2 atau beta 2, kemudian sigma X4, kemudian sigma X3 beta 3, kemudian terakhir sigma X4 4408, beta 4 32.457.000.000. Kemudian lakukan hal yang sama seperti pada contoh di atas. Matrix augmented awal alpha, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, dan RHS. Kita buat matriks terlebih dahulu. Langkah 1, pivot kolom 1, pilih pivot terbesar mutlak di kolom 1, baris 4, 4.492, swap R1 dengan R4, multipliers untuk menghilangkan entry kolom 1 di baris 2 sampai 5 nilai 12 desimal. M21 untuk R2 kita swap dengan R2, M21 R1. Kemudian langkah 2, pivot kolom 2, pivot baris 2 setelah swap elim. Multipliers untuk kolom 2 mengeliminasi baris 3 sampai 5. M32 seperti ini datanya, M42 seperti ini datanya, dan M52 seperti ini datanya. Langkah 3, pivot kolom 3, pivot baris 3 sama dengan 6748,752378. Multipliers untuk kolom 3 baris 4 sampai 5, M43 seperti datanya, M53 seperti datanya. Langkah 4, pivot kolom 4, pivot baris 4 min 22.009,822941 negatif karena struktur data operasi sebelumnya. Multiplier untuk mengeliminasi baris 5 M54 87,741761406 bisa menandakan kondisi numerik yang sensitif pada tahap ini. Kemudian seperti ini jika matriksnya sudah terbentuk. Back substitution pada matriks alpha yang kita dapatkan adalah 6.525.70.552 dikali 10 pangkat 8, hasilnya 652,552,552,0 titik 0. Beta 1 min 3,27992595. Kemudian kita kalikan dengan 10 pangkat 5. Beta 2 kita kalikan dengan 10 pangkat 5, hasilnya seperti ini. Beta 3 kita kalikan dengan 10 pangkat 3, hasilnya seperti ini. Beta 4 kita kalikan dengan 10 pangkat 3, hasilnya seperti ini. Jadi vektor solusi alpha, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4 kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk persamaan regresi Y prediksi kita dapatkan data seperti ini 652, 570, 552. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 327,992, 595 X1. Kemudian 517,006714 X2 9,539726, 11 X3 9,708441 X4. Kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi kita di sini beta 1 kita kalikan dengan X1 yaitu jumlah data pertama di X1 yaitu 3, kemudian beta 2 kita kalikan dengan X2 data pertama di X2 yaitu 2, beta 3 kita kalikan dengan data pertama di X3 128, kemudian terakhir beta 4 kita kalikan dengan data pertama pada X4. Rumus umum regresi linear berganda seperti ini rumusnya tadi kita sudah temukan. Kemudian X1 3 kamar tidur, X2 2 kamar mandi, X3 128 meter persegi luas tanah, X4 158 meter persegi luas bangunan. Maka Y prediksi sama dengan ini kita kalikan saja dengan persamaan yang tadi kita masukkan. Kemudian hasilnya adalah sekian 647,798,478,5. Jadi harga rumah yang diprediksi atau diprediksinya sama dengan 647.798.479. Sekarang kita mencari error
Y prediksi kita kurangi dengan Y atau harga. Jadi Y prediksi yang tadi sudah kita temukan 67 sekian kita kurangi dengan Y atau data pertama harga yaitu 607 juta dan ketemulah 40797478 dan error kuadrat 2 dan error kuadrat sama dengan Y prediksi kurangi Y kita kuadratkan saja dan hasilnya seperti ini. Kemudian sini datasetnya untuk mencari MSE dan MAPE terlebih dahulu kita cari RSS atau jumlah keseluruhan total error kuadrat dan cari rata-rata. Rumus RSS seperti ini, sigma Y1 atau data 1Y, kemudian Y prediksi 1 atau data pertama pada Y prediksi kita kuadratkan saja, lalu kita masukkan dengan data kita dan kita mulai 14538 5009026 kemudian RSS seperti ini ya, rata-rata seperti ini. Kemudian kita evaluasi performa rumus MSE seperti ini, MSE RSS per N MSE. Kemudian kita masukkan tadi RSS-nya sekian, kemudian kita bagi dengan N atau jumlah datanya dan hasilnya adalah sekian 290770011180530 rumus RMSE kuadrat RSE per N atau jumlah data RMSE. Gunakan RSS tadi, kemudian dibagi jumlah data 50 dan hasilnya 17051979,39. Kemudian rumus map seperti ini, sigma Y1 kurangi Y prediksi 1 per Y1 dikali 100% per N atau jumlah data. Kita masukkan saja datanya dan hasilnya 45164,508,9. Kemudian MS mapnya seperti ini datanya, dan sekarang terakhir tampilan MATLAB atau Octave-nya seperti ini. Kemudian ini untuk Y aktual dan Y prediksinya terhadap error. Kemudian bab 3 kesimpulan terakhir. Di sini kesimpulannya berdasarkan hasil regresi linear berganda terhadap dataset harga rumah di Surabaya diperoleh model persamaan analisis sebagai berikut. Kemudian dengan memasukkan nilai variabel contoh yaitu jumlah kamar tidur X1 sama dengan 3, jumlah kamar mandi X2 sama dengan 2, luas tanah X3 128 meter persegi dan luas bangunan X4 158 meter persegi, diperoleh hasil prediksi harga rumah sebesar Y prediksi sama dengan 647.798.479. Hasil tersebut menunjukkan bahwa harga prediksi rumah sebesar 647,8 juta yang cukup mendekati harga aktual sebesar 607 juta. Selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual error adalah sekitar 40,8 juta atau memiliki tingkat kesalahan relatif yang kecil. Setelah dilakukan evaluasi terhadap model regresi linear berganda menggunakan 3 ukuran performa yaitu mean squared error MSE, root mean squared error MSE, dan mean absolute percentage or error map, diperoleh hasil sebagai berikut. Kemudian nilai MSE yang kecil menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi tergolong rendah, menandakan model memiliki kesalahan yang relatif kecil dalam prediksi harga rumah. Nilai RMSE yang juga rendah memperkuat bahwa hasil prediksi berada cukup dekat dengan nilai sebenarnya dalam satuan yang sama dengan harga rumah rupiah. Sementara itu nilai MAP mengukur kesalahan dalam bentuk persentase berdasarkan kategori evaluasi. Nilai MAP yang rendah mengindikasikan bahwa model memiliki akurasi yang baik dengan tingkat kesalahan relatif kecil antara hasil prediksi dan data aktual. Secara keseluruhan hasil evaluasi menggunakan 3 metrik tersebut menunjukkan bahwa model linear berganda yang dibangun memiliki performa yang cukup baik dan dapat diandalkan untuk memprediksi harga rumah di wilayah Surabaya. Dengan nilai MSE, RMSE, dan MAP yang rendah, model regresi ini terbukti memiliki akurasi yang baik dalam memperkirakan harga rumah berdasarkan variabel jumlah kamar tidur, kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan.
Oleh karena itu, model ini dapat digunakan sebagai alat estimasi yang cukup andal untuk memprediksi harga rumah di wilayah Surabaya secara matematis dan berbasis data. Berdasarkan hasil evaluasi model MSE, dan MAP yang bernilai kecil, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda mampu memprediksi harga rumah dengan akurasi tinggi dan estimasi harga prediksi sekitar 647,8 juta, mencerminkan hasil yang realistis terhadap kondisi pasar aktual. Terakhir ada 5 referensi tentang multiplate linear regression atau regresi linear berganda. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah kata. Terima kasih.